Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in, summa ila jami'i akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa imadil arba'atil mustahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Wa nakhusu khususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-alamah Ahmad bin Husain asy-Syirbi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, anallahu yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa yaj'al darajatihim fil jannah. Nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima fid dharain lana lahuma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati DKM Masjid Al-Bayyinah Ustadz Ali Akbar beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati para asatidz semua, Ustadz Doni dan para asatidz lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita udah pertemuan yang ke-23. Pagi ini kita akan membahas bersama-sama tentang sholat berjamaah. Masih agak ngantuk nih Tat, baru 2 jam tidurnya. Resiko penulis gitu Tat, kalau di deadline kayak begini. Kita akan bicara tentang sholat berjamaah. Nanti barangkali nanti ada yang terlewat selama ini kita praktekkan, ada yang kurang benar, mari sama-sama kita kaji bersama. Mudah-mudahan karena ini keseharian kita yang kita praktekkan, mudah-mudahan membawa barokah, manfaat yang kita kaji atau pada pelajari pada pagi hari ini. Seperti biasa, mari sama-sama sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiah
umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah diberikan kita oleh Allah, putra putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah ala hadin yahwala kulun niyatin solihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita bicara tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya sebenarnya ada perbedaan pendapat di karangan para ulama. Menurut mayoritas ulama, sebagian besar ulama, hukum sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah. Artinya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan, yang mendekati wajib. Bahkan pendapat sebagian yang lain, ulama yang lain, ada yang berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya malah wajib, fardu ain. Mengapa? Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di situ ada kata-kata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, berarti dikerjakan secara bareng-bareng. Maka ulama yang menafsirkan ayat ini berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Juga kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi. Ini hadisnya galak ini Nabi. Tentang hadis yang satu ini apa hadis Nabi? Nabi bersumpah, walladzii nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatabu summa amaru bis-shalah fayu'azzana laha summa amura rajulan faya'umman nas summa ukhalifu ila rajulin yashhaduna as-shalah fa uharriqu alaihim buyutahum. Jadi suatu ketika Nabi itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya aku itu ingin banget, kata Nabi, laqad hamamtu, aku benar-benar ingin an amura bihatabin, supaya aku ingin dikumpulkan kayu, fayuhtatabu, kemudian kayu itu dinyalakan. Pas kayu udah nyala, summa amura bis-shalah, kemudian aku memerintahkan orang-orang untuk mengerjakan sholat. Fayu'azzana laha, kemudian ada orang yang berazan. Summa amara rajulan faya'umman nas, kemudian ada yang menjadi imam. Summa ukhalifu ila rajulin la yashhaduna shalah, kemudian aku sendiri Rasulullah keliling kepada orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat secara berjamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka karena nggak mau mengerjakan sholat berjamaah. Maksudnya ini bukan Nabi secara teks begitu, maksudnya ini menekankan tentang pentingnya sholat berjamaah, bahkan wajibnya sholat berjamaah, sampai dikasih gambaran begitu. Kalau mau berjamaah, nggak mau sholat berjamaah, rumahnya mau aku bakar, kata bahasa Nabi. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan, bahwa sholat berjamaah itu bukan main-main tetapi wajib. Terus dikuatkan lagi ini yang wajib menurut mereka ya. Ada hadis lain, ada seorang buta datang menemui Nabi. Kata Rasulullah, rajulun a'ma, namanya Ibnu Maktum. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaqudun ilal masjid. Ya Rasulullah, saya itu sebenarnya pengen mau ke masjid, tapi saya itu nggak ada orang yang nuntun saya ke masjid ya Rasulullah. Ini orang buta nih, tapi orangnya soleh. Yang ini yang Ibnu Maktum juga yang terkait dengan ayat Al-Quran abasa wa tawalla itu. Memang orangnya rajin ke masjid, buta, tapi memang semangat ibadahnya luar biasa. Nah ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya saya ingin tiap hari, setiap waktu jamaah tiba itu saya ingin ke masjid, tapi tidak ada yang menuntun aku ya Rasulullah. Akhirnya apa, mendengar Quran itu Rasulullah memberikan keringanan, farakha sholau, ya udah kalau gitu nggak apa-apa, kamu nggak usah sholat jamaah ke masjid. Nah, akhirnya apa, Ummi Maktum ini kemudian mau pulang, tapi pas mau pulang dipanggil lagi sama Rasulullah, ditanya,
Tadung dulu. Hal tasmi'un nida habis sholat, kata Rasul. Apakah engkau mendengar adzan sholat, mendengar panggilan sholat? Rumahmu itu, karena rumahnya memang jauh nih, Ibnu Maktum dari masjid itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida habis sholat, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Qala na'am. Ya Rasulullah, saya mendengar, kami sekeluarga mendengar. Qala fa'ajib, kata Nabi. Kemudian fa'ajib, kalau begitu wajib kamu. Nah, ini yang dijadikan dasar bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tapi juga ada yang menyatakan beda lagi, menyatakan bahwa sholat berjamaah itu sekedar hukumnya fardu kifayah, seperti Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah, kalau udah ada yang mengerjakan, yang lain udah gugur kewajiban, nggak masalah apapun hukumnya. Ya kalau kita sehat walafiat, pengen banyak pahala, ya kita sholat berjamaah, karena itu sunnah muakkadah yang menurut jumhurul ulama. Baik, kita mulai kajian kita sedikit itu pengantar tentang sholat berjamaah ya, karena sholat berjamaah itu penting. Kalau kita tahu pahalanya sholat berjamaah, kata Rasulullah itu kan, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fis shafil awal summa la yajidu la yastahamu alaihi lastam. Jadi kalau orang-orang itu tahu pahala yang ada dalam mengumandangkan adzan dan pahala yang ada dalam shaf pertama dari sholat berjamaah itu, kemudian dia tidak bisa meraih itu kecuali dengan diundi, agar bisa meraih shaf yang pertama ini loh Pak, sampai harus diundi karena rebutan. Nah, niscaya mereka akan mengadakan. Dan kalau masalahnya kalau kita kan nggak begitu, kadang-kadang kalau disuruh depan pada nah ini yang kadang-kadang salah. Dalam konsep kita itu, dalam ibadah itu namanya konsep itu al-isar. Isar mengutamakan orang lain itu bagus Pak, dalam masalah muamalah sehari-hari. Iya, isar atau muwasaah. Isar, asar, isiru. Nah, isar itu mengutamakan orang lain itu bagus. Kita antri nih di pom bensin. Ada mak-mak udah sepuh ikut antri, Ustaz Ali Akbar orang baik, berhati mulia, berhati emas, dipersilahkan duluan. Nah itu isar, mengutamakan orang lain, bagus Ustaz, pahalanya gede. Pahalanya gede banget. Nah, kita antri di dokter, ada orang kayaknya lebih parah dari kita, udah nggak tahan duduk, kita duluin dia, kita ngalah, itu bagus. Tapi dalam hal ibadah nggak berlaku Ustaz. Dalam hal ibadah nggak ada isar, bahkan isar dalam hal ibadah hukumnya makruh. Makanya kalau ada disuruh shaf depan, wah ya rebutan, karena kalau kelihatan pahalanya, seandainya kelihatan tuh pahalanya shaf depan itu bagaimana, ya rebutan mungkin orang. Tapi karena pahala itu nggak kelihatan, jadi lau ya'lamuna ma fis shafil awal innallaha wa malaikatahu yusholluna fis sufufil ula. Allah dan para malaikatnya itu senantiasa mendoakan orang-orang yang dapat shaf paling depan. Nah kalau Jumatan kan sama, hadisnya juga sama, yang datang paling depan, shaf depan dapat sama dengan berkorban unta, ya kan? Shaf kedua seperti berkorban sapi atau kambing. Terus shaf ketiga sama seperti berkorban ayam. Yang belakang seperti berkorban telur. Yang sana-sana kan nggak dapat seperti itu. Jadi kalau dalam hal ibadah kita itu nggak boleh isar, tapi fastabiqul khairat. Mengapa kalau kita isar dalam hal ibadah, kita akan cenderung meremehkan, melalaikan ibadah itu, kata para ulama. Maka isar dalam hal ibadah itu nggak berlaku. Jadi kalau disuruh paling depan ya paling depan, tapi perlu diingat, ya diusahakan yang di belakang imam itu orang yang ada ilmunya. Kata Nabi, la yuliyani dzul ahlami wan nuha. Jadi yang di belakang ini, di belakang imam sebaiknya, kata Nabi, dzul ahlami wan nuha, orang yang sudah dewasa dan juga orang yang punya pengetahuan, punya ilmu. Mengapa? Nanti kalau terjadi sesuatu dengan imam, dia bisa menggantikan. Yang kanan kiri nggak apa-apa, siapa aja boleh, suruh depan ke depan, nggak usah iri-irian malah mempersilahkan yang lain. Nggak berlaku ibadah mempersilahkan yang lain. Kita dalam hal kebaikan ibadah harus saling berlomba-lomba, ke depan semua, kecuali yang di belakang imam 1-2 ini kalau bisa memang orang yang
punya ilmu. Karena apa? Untuk jaga-jaga nanti imamnya udah sepuh, tahu-tahu lupa, apa jatuh, kecapean atau kentut, imamnya batal, nggak tahu kan, dia langsung mundur, harus ada yang gantikan. Namanya semua kemungkinan harus dipersiapkan. Mau di belakang imam itu harus orang yang ngerti, ya kan. Namanya kalau sakit perut kan nggak bisa ditahan. Apalagi misalkan mohon maaf kalau sepuh, kadang-kadang udah penyakitnya apa, punya beser. Jangan kan sepuh, udah aja banyak yang beser, imamnya udah sepuh, beser. Kalau beser kan keluar ini kan batal, pas keluar ini ya nanti apa namanya diganti yang di belakangnya. Makanya kata Rasulullah, yang paling bagus di belakang imam harus orang yang sudah dewasa, dzul ahlam. Jangan anak kecil ditaruh di belakang imam. Di samping itu nanti kalau posisi darurat ini bahaya. Terus nuha, orang yang punya pengetahuan, yang alimnya. Kita baca bareng-bareng kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatul jamaati, dan adapun salat jamaah lirijali fil faraidi ghairil jum'ah, bagi orang laki-laki terutama, sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Jadi hukumnya menurut sebagian besar ulama, sholat berjamaah untuk laki-laki itu sunnah muakkadah. Mengapa sih yang disebut dalam kitab ini lirijal fil faraid, hanya untuk laki-laki? Apakah lalu hukum sholat berjamaah untuk wanita itu bagaimana? Gimana? Jadi sholat berjamaah untuk wanita ini yang paling utama sebenarnya. Hukum awalnya itu yang paling utama untuk wanita itu sholat berjamaah itu di rumah. Tapi nanti dikaitkan dengan hukum lain, ya bisa jadi sholat berjamaah untuk wanita juga bagus di masjid, misalkan untuk tujuan digabungkan dengan tujuan syiar. Jadi hukumnya ada beda lagi tuh. Atau kemudian nanti habis berjamaah digabungkan dengan ngaji kan wajib. Nah itu beda lagi, ya utama di masjid. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada dalam kondisi yang tertentu, tujuan yang tertentu, hukum asalnya sholat berjamaah itu untuk wanita bagusnya lebih bagus di rumah bersama keluarga. Tetapi hukum itu berubah kalau dengan tujuan yang tadi untuk syiar. Ke masjid kok sepi banget kalau nggak ada orang, apalagi kalau nggak ada perempuan, semua masjid sudah dibikin bagus begini kok sepi banget, nggak ada yang jamaah. Ya bagus sholat jamaah di masjid, tapi hukum asalnya itu tidak seperti laki-laki. Jadi itu hukum asalnya. Jadi itu kalau kata apa namanya, kata Syekh Muhammad Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatut Thalibin. Jadi karena yang disebut dalam hadis itu sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah wa kharaja bizzikir bizzakari al mar'ah fa innal jamaah la fil baiti afdal. Jadi itu kata. Terus dalam kata Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga begitu, bahwa sholat berjamaah bagi perempuan dengan keluarganya, dengan suaminya atau dengan keluarga yang lain itu juga utama dilakukan di rumah. Tapi ini hukum asal, saya sampaikan tadi, hukum itu bukan hanya hukum asal terkait dengan qarinah yang lain, yang asalnya sunnah malah bisa menjadi wajib. Seperti saya contohkan, nikah itu sunnah apa wajib? Nikah itu sunnah apa wajib, Pak? Saya tanya, nikah sunnah apa wajib? Sebetulnya kan sunnah Nabi, ya kan? Tapi sunnah itu bisa berubah menjadi wajib. Jadi hukum asal itu begitu, hukum selalu berubah. Sholat berjamaah juga hukum asalnya kalau wanita itu bukan sunnah muakkadah, sekedar sunnah. Ya sunnah, tetap sunnah. Sunnah ya, hukum wanita bukan sunnah muakkadah yang mendekati wajib, itu bukan. Tapi tetap hukum jamaah itu untuk wanita sunnah, tetap sunnah. Tapi bukan muakkadah seperti kayak laki-laki hampir mendekati wajib, itu tetap sunnah. Bagusnya sholat berjamaah di masjid wanita itu, tapi tidak ditekankan sehebat kaum laki-laki yang mendekati wajib, itu enggak. Tapi tetap sunnah, sebaiknya dilakukan di masjid. Jadi kayak nikah itu sama, hukum awalnya sunnah, tapi ketika
bisa berubah menjadi wajib. Misalkan ketika orang itu sudah mampu lahir batin, sudah kerja, sudah mapan, penghasilan ada, terus syahwatnya tinggi, libidonya kuat, kalau nggak segera nikah bahaya nih orang nih, bisa kemana-mana, nabrak kemana-mana nih, ada tetangga sedikit meleng lewat nih. Nah kalau begini nih, hukum yang awalnya sunnah nikah itu menjadi wajib. Jadi hukum itu begitu Pak, selalu berubah. Bahkan nikah yang awalnya sunnah bisa menjadi haram. Kita niat nikah nih, pengen menyakiti orang itu, perempuan itu, dendam kita, saya nikahin, nanti kalau setelah gua nikahin, gua siksa nih, gua kerjain ini perempuan kurang ajar nih, dendam. Itu haram nikahnya, menjadi haram. Jadi nikah dengan niat menyakiti itu menjadi haram kalau sudah diniatkan dari awal. Nah, itu seperti itu. Jadi hukum itu seperti itu. Sholat berjamaah tadi kita sampaikan juga seperti itu. Awalnya untuk perempuan itu sunnah juga hukumnya, tapi nggak sesampai kayak laki-laki yang sunnah muakkadah mendekati wajib. Hukumnya tetap sunnah, bagusnya di masjid, perempuan juga itu. Nah, tapi yang paling utama yaitu tadi. Jadi namanya tetap sunnah. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Wal asahu ingdan Nawawi annaha fardhu kifayah wa yudrikul ma'mumul jama'ata mal imami fi ghairil jum'ah malam yusam. Jadi seorang dikatakan mendapatkan hukum jamaah itu ketika imam belum salam. Jadi misalkan seorang makmum datang, imam sudah tahiyat tapi belum salam, itu tetap mendapatkan pahala berjamaah. Tapi lain halnya kalau sholat Jumatan. Kalau sholat Jumat nggak begitu. Kalau sholat Jumat, kalau masih mendapatkan satu rakaat, dia masih mendapatkan hukum sholat Jumat. Tapi kalau datang misalkan telat, udah mau salam Pak Haji Mahmud, datang ke masjid Jumatan, udah mau sampai masjid telat, imamnya sudah tahiyat, ya nanti diulangin duhur aja Pak Haji, karena belum, kalau untuk sholat Jumat, khusus sholat Jumat ya, itu harus mendapatkan minimal satu rakaat. Tapi kalau sholat biasa berjamaah begini, asal kita sholat imamnya belum salam, kita masih baru tahiyat, itu kita sudah mendapatkan hukumnya sholat berjamaah. Ini yang harus dibedakan, yang hati-hati. Maka kalau sholat Jumat itu kita disunahkan untuk datang lebih awal, ya, karena itu hukumnya beda. Jadi kalau kita juga kan begitu dalam hadis-hadisnya, kalau udah khotib naik mimbar kan malaikatnya yang nyatet pakai tinta emas kan udah ikut dengerin khotib, udah nggak kecatet kita. Ya kan begitu kalau sholat Jumat. Makanya kalau orang zaman dulu awal-awal mah, orang kampung dulu kalau sholat Jumat itu, mohon maaf, kita waktu masih kecil tuh ingat jam 11 aja udah bunyi di masjid itu, dibunyiin qiraah itu, setel kaset, orang udah pada datang. Kalau di kampung, tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang setengah 12 aja masih nyantai kan. Buatan dulu kadang, mohon maaf, di beberapa tempat, apalagi kalau di komplek, saya kan beberapa khutbah di komplek rutin tiap bulan, itu kadang sudah mau adzan jam 12 itu yang datang baru 5 Pak. Iya betul, baru 5, baru 6, makanya ya agak mundur dikit biar apa namanya, azannya diundur dikit. Jadi atau nggak gitu, habis azan ini agak lamain. Nah itu biar jamaahnya berkumpul dulu. Beberapa apa yang dulunya musola yang di komplek, yang dulunya bergabung dengan masjid tertentu karena mungkin di komplek itu besar, kemudian mengadakan jumatan sendiri pasca covid kemarin. Awalnya covid doang tuh, sekarang lanjut, apalagi yang menjadi masjid. Tapi ya begitu problemnya, kadang karena ya apa namanya, ininya apa namanya juga kurang siap, takmirnya, pengurusnya kurang ini, kadang ya begitu, jadi kayak nggak terurus gitu, akhirnya pelaksanaannya jadi begitu ya. Tapi akhirnya mundur dikit, tapi ya nggak apa-apa. Jadi itu hanya ini. Jadi maka kalau sholat Jumat kita disuruh paling awal, karena itu hukumnya memang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alal ma'mumi ayyan wiyal itimam. Ini yang wajib kalau kita sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang menjadi makmum itu ketika sholat berjamaah
wajib hukumnya untuk meniatkan menjadi makmum. Tapi kalau imam tidak wajib mengucapkan imaman lillahi ta'ala, tapi kalau makmum harus diucapkan meniatkan menjadi makmum. Musolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Jadi kalau yang menjadi makmum itu wajib menyatakan diri menjadi makmum, mengikuti depannya. Jadi paling enak jadi makmum kan. Kita menyerahkan aja pada urusan pada imam, beres. Maka seandainya nggak baca, nanti nggak kau berbaca Fatihah, ya sudah bacaan Fatihahnya imam. Mangkana lahu imamum farakatul imami qiraatun, kata hadis. Tapi tetap ada yang hadis yang lain tetap wajib membaca Fatihah. Tapi seandainya nggak baca, udah ada dasar kita nggak baca Fatihah, orang udah terserah makmum kok, kita imam kok, kita udah ikut imam. Jadi begitu. Makanya sebagai makmum, ketika kita akan meniatkan sholat itu kata makmuman, nah harus kita ikutin biar kita dapat pahala berjamaah. Nah kalau kita nggak makmuman nggak dapat pahala berjamaah. Nah, jadi gitu. Kalau untuk yang makmum itu, kalau menurut kitab ini, pendapat ulama ini mazhab Syafi'i, wajib menyatakan makmumannya, kita bermakmum mengikuti imam. Jadi itu menurut kitab ini, wajibu al makmu ayan wiyal i'timama, untuk dunal imami, bukan imam. Nah kalau imam fala yajibu bi syahatil iqtida'i bihi. Nah terus juga dalam meniatkan udah gitu aja makmuman, nggak usah dijelasin secara ditakyin. Misalkan imamnya biasanya Ustadz Ali Akbar, pagi-pagi masih ngantuk, jamaahnya biasanya ditakyin. Maksudnya ditakyin itu dijelaskan, dijetilkan, makmuman bi siapa, misalkan bi Ustadz Ali Akbar gitu. Nggak usah digituin. Ada kali orang yang ngeyel begitu, usolli fardhu sebagai rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman bi Ustadz Ali Akbar lillahi ta'ala Allah. Nggak usah begitu, karena soalnya kalau niatin gitu boleh sih sebenarnya, tapi untuk kehati-hatian nggak usah repot. Nanti kalau ternyata dia pagi-pagi masih ngantuk, imamnya bukan Ustadz Ali Akbar, beda, malah nggak sah sholatnya. Orang imamnya bukan Ustadz Ali Akbar sampai ditakyin begitu, nggak usah. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau ada orang yang pengen ini saking fanatiknya sama beliau, takutnya makmuman bi Ustadz Ali Akbar gitu, sebenarnya boleh, tapi malah kehati-hatian nggak usah. Soalnya karena kalau nanti ternyata salah, bukan imamnya di belakang mirip sama Pak Haji Mahmud, misalkan ternyata Pak Haji Mahmud imamnya bukan Pak Haji Ali Akbar, malah sholatnya menjadi tidak sah. Jadi itu, jadi kita itu jangan mempersulit diri, jangan kayak Bani Israel udah disuruh kewajiban nyembelih kambing, sapi aja nanyanya macam-macam. Asalnya kewajiban Bani Israel nyembelih sapi itu ya udah kamu sembelih sapi aja, tapi orangnya ngeyel, nanyanya sapi yang mana nih, sapi yang bagaimana. Nah kadang turun lagi perintah Tuhan, oh sapi yang bukan sembarang sapi, sapinya yang terawat. Nah, yang terawat gimana nih? Yang warnanya agak kuning, kuningnya bukan sembarang kuning, kuning yang bercahaya. Akhirnya susah sendiri kan, sampai mereka hampir nggak bisa melaksanakan. Nah, kita agama juga begitu. Kalau emang hukum itu nggak, yang udah ini oleh syariat nggak disebutkan, itu untuk mempermudah kita. Jangan ngeyel orang, jangan terlalu seperti tadi sholat yang disuruh makmuman aja apa dipakai di taskih sampai ditakyin disebutin orangnya, repot kita malah kayak gitu ya. Jadi itu, jadi yang wajib menyampaikan makmuman itu ikut itu makmum. Kalau imam nggak usah, nggak kewajiban, bagusnya sunnah, hanya sunnah ya. Imaman menyebutkan itu sunnah, bagusnya begitu, tapi nggak wajib ya. Tapi kalau makmuman itu menurut waktu ini wajib. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Waya juzu ayak tamadan, boleh jika bermakmum siapa al-khurru, orang yang merdeka, bil abdi dengan hamba saya. Boleh orang yang merdeka pada zaman dulu ini, kalau sekarang nggak ada hamba saya. Tapi ya suatu saat bisa jadi karena kondisi keadaan kan nggak menentu, geopolitik, misalkan nanti suatu saat terjadi perang dunia ketiga, keempat, kelima yang kembali ke zaman bahula, ada lagi perbudakan, kan kita orang nggak tahu. Namanya hukum Islam itu mengapa diturunkan begitu, ya bisa aja suatu saat itu kejadian lagi di akhir zaman. Makanya hukum itu berlaku, ya, nggak ada hukumnya nggak berlaku. Tapi ini hanya untuk mengantisipasi. Alhamdulillah sih masa kita nggak ada seperti itu, tapi bisa jadi seperti itu, maka diturunkan hukum seperti itu. Jadi boleh seorang hamba
itu orang merdeka itu bermakmum kepada orang yang seorang hamba saya. Terus juga boleh wal balighu bil murahik, orang yang sudah balik bermakmum kepada murahik. Tapi ini enggak, ini sekedar boleh ya, diingat sekedar boleh, bagusnya ya enggak, tapi sekedar boleh, ya juzu boleh, sekedar boleh, tapi bagusnya enggak. Masa kita udah dewasa, udah sepuh, berimam kepada anak yang belum balik, nanti kan kita menimbulkan keraguan, kewaswasan dalam diri kita, bagus enggak, sah enggak sholat kita. Tapi sebenarnya boleh. Murahik itu anak kecil yang belum balik tapi mendekati balik. Balik anak kecil kalau laki-laki berapa Pak? 15 tahun ya, seandainya 13 tahun, 14 tahun anak itu pinter, nah kita berimam kepada dia, bermakmum kepada dia, itu boleh sebenarnya murahik gitu, anak yang mendekati akil balik. Tapi ya kalau ada yang lain ya yang lain. Nah ini kan hanya sekedar boleh, bukan dianjurkan, sekedar boleh. Jadi itu boleh sebenarnya. Karena apa? Karena pernah juga kejadian pada masa itu, pada masa Nabi ada juga apa namanya, para sahabat itu bermakmum kepada anak kecil, yaitu kepada Amr bin Salamah waktu itu. Waktu itu malah umurnya masih kecil banget itu. Amr bin Ibnu Salamah itu umurnya baru 7 tahun, tapi pernah menjadi imam karena anaknya pintar dan memang darurat keadaannya. Jadi kalau keadaan darurat, misalkan nanti dilarang di masjid itu nggak ada siapa-siapa, baca Fatihahnya nggak ada yang fasih, bapak-bapak sepuas, aki-aki semua yang datang ke masjid, pas mau jamaah maghrib, misalkan ustadz-ustadznya nggak ada acara, yang datang ternyata datang berbarengan, nggak ada yang bisa baca yang bagus, yang ada yang bagus bacaannya anak belum, nah boleh, tapi boleh kalau dalam keadaan yang terpaksa, dalam keadaan darurat, jadi boleh itu seperti itu. Jadi terus apalagi yang penting dalam sholat berjamaah itu wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, tidak boleh apa laki-laki bermakmum kepada perempuan. Udah paham semua kalau ini ya. Itu kalau mau ditanya dalilnya itu wala ta'ummanam ra'atun rajulan, tidak boleh mengimami seorang perempuan terhadap laki-laki. Wala a'rabiyun muhajiron, tidak boleh mengimami apa seorang laki-laki pedalaman. Ini sih bukan, maksudnya ini bukan apa namanya itu yang apa yang merendahkan yang lain, apa namanya, diskriminasi, bukan. Ini maksudnya hadis ini bukan perempuan nggak boleh ngimami laki-laki terus nanti zaman emansipasi perempuan protes, ini kan diskriminasi namanya. Ya nggak begitu, memang tuntutan agama itu seperti itu. Jadi perempuan nggak boleh ngimami laki-laki, bukan diskriminasi. Memang ajaran agama itu ada yang sesuatu yang bisa dilogikakan dan enggak, memang tuntutan terkait dengan keimanan. Dari perempuan nggak boleh menjadi imam laki-laki, orang pedalaman nggak boleh jadi imam, jadi sahabat muhajir, orang yang sahabat muhajir. Dan juga boleh wala fajirun mu'minan, orang yang jelas-jelas fasik, fajir, pendosa besar, menjadi apa imam bagi orang yang jelas-jelas mukmin. Kerjanya tiap hari nenggak minuman keras, sudah jelas tuh orang tahu semua. Tiap kali mohon maaf misalkan ke lokalisasi, tapi ngimamin orang yang soleh, misalkan rajin ibadah, itu nggak boleh kalau menurut hadis ini. Yang udah jelas-jelas kayak gitu ya, itu kata hadis ini tidak boleh. Wala fajirun mu'minan, itu tidak boleh. Terus juga yang tidak boleh apa nih, makanya dalam ini yang perlu diperhatikan ini, wala qari'in, tidak boleh juga orang yang bagus bacaan Fatihahnya, man yusinul Fatihah, yang ahli baca Al-Quran, yang bagus bacaan Fatihahnya, bi umiyin, dengan orang yang baca Fatihah saja tidak benar, tidak fasih, bahkan ada yang terlewat hurufnya, makhrajnya kacau balau, itu nggak boleh. Orang yang bacaan Fatihahnya fasih berimam kepada orang yang bacaan Fatihahnya amburadul, makhrajnya kacau, kadang-kadang malah hurufnya ada yang nggak lengkap dibacanya, itu nggak boleh. Nah, karena itulah kemudian ada tuntunan dalam apa namanya urut-urutan orang yang afdal menjadi imam itu disebutkan dalam tambahan itu, yang paling bagus menjadi imam itu siapa sih? Itu bisa dilihat yang poin ke-7.
yang paling bagus menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaan Al-Quran, terutama yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Maka kalau dicari itu kan rata-rata masjid yang dicari jadi imam itu para hufat, orang yang bacaan Al-Qurannya bagus, karena tuntunan hadis Nabi memang seperti itu. Jadi yang bagus menjadi imam itu kata Nabi ya umul qauma aqra'uhum, yang paling bagus menjadi imam suatu kaum itu kata Nabi aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling bagus bacaannya hafalannya terhadap kitab Allah. Fa in kanu fil qira'i sawa fa'lamu bisunah, jika Pak di dalam satu kaum itu banyak yang ahli baca Al-Quran, yang bacaannya bagus-bagus, yang hafal Al-Quran banyak, dipilih di antara yang paling bagus itu. Karena sama, misalkan Ustadz Ali Akbar bacaannya bagus, Pak Haji Mahmud bacaannya bagus, Ustadz Doni bacaannya bagus, Pak RT bacaannya bagus, banyak yang sama, Pak Mila bacaannya bagus, semua banyak yang sama, itu dipilih lagi. Jadi yang kalau semuanya sama bagus dalam bacaan Al-Quran, hafalannya sama, fa'alamu bisunah, yang paling ngerti tentang sunnah. Jadi selain dia bacaannya bagus, dia juga ahli yang paling bagus pengertian tentang hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Islam siapa. Nah itu yang dipilih menjadi, kalau sama juga Al-Qurannya bagus, pengertian tentang hadis Nabinya bagus, tentang sunnahnya bagus, fa'aqdamuhum hijratan, yang paling dulu masuk Islam siapa dulu, atau yang kalau enggak dulu paling masuk Islam siapa dulu, atau siapa dulu, misalkan Ustadz Ali Akbar pendatang, Pak Haji Mahmud pendatang, Ustadz Doni pendatang, Pak RT pendatang, Pak Sofyan pendatang. Nah, tapi kemampuannya sama, bacaan Al-Qurannya bagus, hadisnya, pengetahuan hadis nabawinya, sunnah nabinya bagus. Nah, itu terus dipilih lagi yang paling dulu datangnya ke tanah baru, hijrahnya ke tanah baru siapa dulu di antara orang itu yang paling layak untuk menjadi imam. Jika hijrahnya juga sama, ahli Quran bagus sama, sunnah sama, delalah bareng-bareng juga rombongan waktu hijrah ke sini, dipilih lagi yang paling dulu fa'aqdamuhum silman, yang paling dulu masuk Islam dulu, yang ini siapa. Nah itu yang layak menjadi imam. Jadi itu urut-urutan begitu. Jadi nggak sembarang imam itu, nggak sembarang. Mengapa? Karena imam itu sopir, tanggung jawabnya berat. Maka ketentuan syariat juga begitu, sampai senjelimet itu, sampai sedetil itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Karena imam itu, ya kan kemarin tuh lucu kan, berita di medsos, tahu nggak Pak? Sampai berantem gara-gara rebutan jadi imam di Jawa Timur, Pak. Pernah lihat nggak? Viral juga itu. Sampai segitunya gitu, mau rebutan jadi imam sampai berantem, malu di depan jamaah itu, sepuh semua udah orangnya itu. Tapi gara-gara pengen menjadi imam sampai rebutan, benar-benar berantem fisik. Nah ini kan yang lucu, seandainya mereka tahu hadis ini, posisi ini kan nggak sampai begitu menyadari, oh emang urut-urutannya begitu. Tapi ya itu kejadian, gara-gara pengen jadi imam sampai berantem fisik gitu kan, lucu. Jadi fastabiqul khairat. Ini beda Pak, ada ketentuannya. Jadi fastabiqul khairat. Jadi untuk urut-urutan ini orang yang paling itu, terus yang itu orang yang paling memahami ajaran Islam. Setelah itunya sama semua, terus orang yang paling tinggi ketanya, terus jika sama semua, ujung-ujungnya yang paling tua. Kalau semuanya sama, bacanya bagus, hijrahnya bareng, sunnahnya bagus, sama-sama solehnya, ujung-ujungnya dipilih yang paling. Nah ini Pak Sofyan yang menang nih. Gini, kalau yang ujung-ujung kalau sama semua, tapi ya nggak mungkin sama semua. Dari awal udah kelihatan yang paling bagus banget. Sembarangan Ustadz ini ya. Jadi begitu, kalau yang sama semua akhirnya dipilih yang paling sepuh siapa, yang paling senior siapa, itu yang menjadi imam. Terus kita percepat sedikit, waktunya sudah ini. Terus yang terakhir, yang ke berapa itu, ini kurang tepat itu terjemahnya, kita termain dari kitab aslinya aja. Wa ayya maudhi'in sholat fil masjidin bi sholatil imami fihi wa wa'alimun bi sholati ajau. Jadi kalau dalam masjid misalkan ini, masjidnya luas, kayak masjid Istiqlal. Misalkan masjid Istiqlal, jamaahnya full,
sampai mentok ke belakang. Imamnya ada di dalam masjid, makmumnya ada di dalam masjid. Nah itu biarpun yang belakang jauh kayak apa, itu sudah dianggap sebagai makmum. Misalkan sampai nggak lihat imamnya gerakannya kayak apa. Tapi kan apalagi zaman sekarang itu kan gampang, ada speaker atau bisa ngelihat orang depannya, gerakan orang depannya itu sudah dianggap cukup menjadi makmum, kehitung menjadi makmum meskipun di ujung sana. Pokoknya kalau di dalam ruangan masjid, mau di sebelah sini, mau di belakang, mau di ini, semuanya sudah dianggap cukup sebagai makmum. Lain halnya nih ceritanya nanti ketika imamnya ini di dalam ruangan masjid, makmumnya di luar ruangan masjid, apalagi pintunya ditutup kayak gitu, karena AC kan ditutup ya rata-rata, ya kan, jendela juga ditutup biar tetap adem. Nah itu bagaimana tuh seandainya ada nih di kampung itu luar biasa, orangnya lagi semangat semua berjamaah khusus semua, masjidnya yang dalam sampai nggak muat untuk sholat wajib itu, sampai di luar-luar gitu. Nah itu sah nggak itu yang di luar itu? Sah nggak yang di luar itu? Nah kalau sekarang mah dihukumin sah aja gampang, karena kalau zaman dulu itu terjadi perbedaan pendapat, Bapak. Mengapa? Karena bisa jadi yang di luar tidak tahu gimana gerakan imam. Tapi kalau sekarang semua itu udah, ya kemudahan kita yang hidup di zaman modern kan seperti itu, ada speaker, ada macam-macam, ada ya, jadi bisa kelihatan dari kedengaran dari speaker, bisa mengikuti gerakan imam, tahu apa yang dilakukan imam. Tapi kalau zaman dulu itu terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak sah karena sudah terpisah oleh tembok. Nah ini kan di situ disebutkan juga menurut imam ini nggak sah, menurut Imam Abi Suja, karena kalau ada ditutup di luar ruangan itu, ada udah tertutup kayak pintu gitu di luar ruangan sana, jamaahnya jadi makmum nggak sah kalau ditutup gitu, apalagi ada penghalang tembok. Itu kalau menurut ulama zaman dulu ada yang menyatakan tidak sah, tetapi juga ada yang menyatakan sah selama dia masih bisa melihat gerakan orang depannya. Baik kalau sekarang menggampang, ada speaker, ada apalagi ada TV. Kalau di tempat ibadah yang gede kan di depan juga ada TV. Nah itu fasilitas-fasilitas yang mempermudah kita dalam, termasuk dalam hal beribadah. Kalau kita di tempat-tempat yang luar biasa, masjid yang gede-gede gitu, yang jamaahnya berita kan kadang ya kayak kita pengajian itu kan ada monitor di depan, ada itulah enaknya kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini, mempermudah ibadah kita. Jadi sesuatu yang dulu muskil, yang awalnya ada yang menghukumi tidak sah pun, sekarang dengan kemudahan teknologi itu bisa menjadi sah. Jadi itu, nah, jadi seperti itu. Terus juga ini yang perlu diperhatikan, nanti baru kalau barangkali ada yang bertanya, nanti kalau sholat jamaah kayaknya udah pada paham. Nah terus gimana nih? Kan kadang kejadian juga, ada orang rumahnya nempel ke masjid, ada orangnya dekat banget, rumahnya misal di depan masjid persis, ngadepnya ke masjid juga, jamaahnya nggak mau ke masjid karena merasa rumahnya dekat dengan masjid, jamaahnya dari rumah jamaahnya dari rumah, ya kelihatan ini sama kayak orang Jumatan kan kadang begitu, ada yang rumahnya dekat nggak mau keluar, masih di dalam rumahnya aja. Nah itu sebagian perbedaan juga itu, para ulama ada menyatakan tidak sah karena namanya sholat berjamaah harus nyambung shofnya, tapi ada juga yang menyatakan boleh karena dia masih mendengar itu. Tapi yang paling utama ya kalau namanya ini ya sholat berjamaah harus nyambung shofnya, itu makanya seperti itu. Jadi itu diantara hal-hal yang nanti kita perhatikan dalam sholat berjamaah. Kayaknya sudah kita sampaikan. Nah ini juga yang nomor 8 kayak gini nih, ini yang penting-penting, yang kadang-kali keseharian kita ini. Nah, kalau kita misalkan jamaahnya berdua, itu disebutkan di situ posisinya di mana kita. Jamaahnya berdua. Nah, kita di sampingnya. Nah, ini disebutkan nanti dibaca sendiri Pak ya. Ini udah ada di samping kanan. Bahkan sebenarnya sholat berjamaah itu nggak mesti ada agak mundur ke belakang, nggak, bahkan lurus pun boleh sebenarnya, sudah sah. Tapi yang utama harus agak ke belakang sedikit. Mengapa? Agar jelas beda mana yang menjadi imam dan mana yang menjadi makmum. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya itu agak mundur dikit itu istiqmalan adhabi wa idharan bil imami ala radbil makmum, biar jelas posisinya yang menjadi imam dan menjadi
makmum. Nah ini juga yang poin 10. Terus juga yang poin 11 juga, kalau kita bertamu di rumah orang, ini yang sering terjadi, kita berjamaah misalkan, ya kita biarpun kita pinter, Ustadz alim bertamu ke rumah teman, ya, kalau di wilayah itu yang paling utama menjadi imam tentu tuan rumah, kecuali yang tuan rumah mengizinkan, udah jenengan mawon yang jadi imam karena lebih alim, ya nggak apa-apa kalau yang tuan rumah mengizinkan. Tapi kalau nggak ada izin dari tuan rumah, kalau kita bertamu ke rumah orang, biarpun kita pinter, yang lebih utama yang menjadi imam adalah tuan rumah. Atau kita di suatu wilayah juga di rumah wilayah itu seperti itu, kita bertamu, kalau yang sohibul wilayah tuan rumah mengizinkan baru kita boleh menjadi imam. Tapi kalau nggak mengizinkan, nggak disuruh, yang lebih utama menjadi imam adalah yang tuan rumah. Ini barangkali ada yang mau ditanyakan, waktunya sudah ini, bisa nanti yang kurang-kurang dibaca di dalam sini. Intinya itu ada hadis-hadisnya juga, dasar-dasar hukumnya barangkali nanti sebagai patokan kita. Monggo kalau mau ada yang mau ditanyakan, Pak. Ya, mari Pak. Boleh, monggo. Sunnah waqadah itu apakah harus di masjid? Ya, jamaah itu, mohon maaf saya langsung jawab ya Pak ya. Jamaah itu tidak mesti harus di masjid, tapi terkait dengan tadi syiar, bagusnya di masjid. Tapi di rumah juga boleh Pak. Itu malah kalau untuk yang tadi disampaikan itu menurut imam ini, apa namanya, tadi disampaikan dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri itu, yang paling utama bisa juga jamaah itu sudah cukup, juga yang utama untuk perempuan-perempuan itu berjamaah bersama keluarga di rumah. Tapi memang yang paling utama untuk syiar tadi, namanya jamaah, ya bagusnya di masjid. Apalagi karena Nabi pernah berkata, untuk orang yang rumahnya dekat dengan masjid maka tidak ada sholat kecuali di masjid. Nah itu ada hadisnya juga. Jadi untuk orang yang rumahnya dekat masjid itu tidak ada sholat kecuali di masjid, kata Nabi. Itu hanya untuk menegaskan Pak, bukan berarti kalau kita sholat di rumah nggak sah gitu, enggak. Cuman untuk menegaskan bahwa kalau kita dekat dengan masjid, bagusnya kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Jadi begitu Bapak ya. Oh iya, monggo. Pertanyaannya ya Pak. Iya. Saya pernah dengar dari Ustadz Kiamal itu, kalau kita sholat Jumat kita datang setelah adzan, katanya nggak diabsen malaikat, bener nggak? Ada hadisnya nggak gitu? Bukan setelah azan Bapak, jadi memang ada hadisnya. Jadi kalau kita datang setelah khotib naik mimbar Pak, bukan setelah azan. Jadi kalau azan Jumat itu kan ada 2 kali Pak. Azan pertama kita datang, azan kedua kita datang, masih boleh Pak, masih kecatat Pak. Mau nyambung dan yang keberapa gitu, saya kepengen itu. Oh ya, itu enggak, itu yang disebut dalam hadis itu ketika khotib sudah di mimbar. Jadi bukan azannya, tapi khotib di mimbar. Jadi ketika khotib sudah di mimbar kita baru datang, itu malaikatnya udah ikut dengerin khotib. Ya, udah nggak ke absen Pak, udah nggak kecatat pakai tinta emas Pak. Sayang, makanya kalau ini ya sebelum khotib naik lah kalau kita Jumatan. Kan sayang kita udah datang nggak masuk absen. Kita kayak sekolah udah datang nggak kehitung sekolah, kan sayang. Jadi kita kalau Jumatan itu kalau bisa ya sebelum khotib naik mimbar, karena kalau udah khotib mimbar itu malaikat juga ikut dengerin. Maka kita kalau ada khotib naik mimbar nggak boleh bicara, nggak boleh ini, karena malaikat aja dengerin Pak. Khotib itu kalau naik mimbar malaikat itu dengerin, absennya ditaruh, bukunya udah ditaruh, ditutup buku, dia ikut mendengarkan khotib ketika menyampaikan khutbahnya. Jadi begitu. Ada lagi yang lain? Monggo Pak. Kan kalau imam kita itu orang besar ya, tapi kan dia misalnya kesalahan korupsi atau dia punya piutang, Ya. kita tahu itu saja, itu orang nggak bagus. Kita sendiri tahu ya, yang kita sendiri. Banyak juga yang tahu ya, tapi dibiarkan saja dia jadi imam. Nah kita jadi imam ini sah nggak? Sah sih sebenarnya sah Pak, tapi kalau udah ragu, udah tahu karakternya begitu, udah tahu buruknya. Tadi kan ada juga hadis tadi, wala fujirun mu'minan. Kita kalau memang sudah terjadi seperti itu, kita boleh mufaroqah sebenarnya. Itu ada. Jadi mufaroqah, kita mufaroqah tapi kita tetap dapat pahala berjamaah.
Mufarokoh itu apa? Karena kita udah tahu karakternya gitu, wataknya begitu, aslinya tidak baik, kita pas ikut berjamaah itu kita mufarokoh misalkan, tapi nggak usah pergi dari tempat itu, dari berjamaah, dari barisan itu nggak usah pergi, tapi kita nggak usah, tadi sholat kita udah gerakannya udah nggak langsung mengikuti dia apa adanya Pak, misalkan ya nggak bareng persis sama jamaah yang lain, tapi kita niatnya mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Memisahkan diri, tidak mengikuti dia sebagai imam, itu namanya mufarokoh. Boleh itu Pak gitu, ada ajaran memang dipraktekkan juga. Jadi kalau kita tahu nih, orang lain mungkin kan nggak tahu, misalkan namanya orang banyak dia jadi imam, orang lain nggak tahu kalau dia hasilnya begitu. Nah, kita tahu persis karena kita udah pernah ngalamin, misalkan berbisnis dengan dia atau kita sehari-hari udah bergaul dengan dia, wah ini orang nggak layak jadi imam, saya kok ragu-ragu kalau imamnya dia diterima apa enggak. Kita mufarokoh boleh, mufarokoh boleh. Tapi kalau dalam barisan kita nggak mentang-mentang langsung kita keluar kemana itu enggak, nanti merusak yang lain. Kita niatkan saja saya mufarokoh nggak imam sama dia. Kita niat mufarokoh misah itu udah langsung otomatis. Kita udah bukan imam sama dia, bukan makmum sama dia. Nah, itu kita tetap mengerjakan aja biasa, sholat munfarid. Tapi kita sudah mendapatkan pahala berjamaah kalau kita sudah ikut tadi berjamaah. Kalau memang ada seperti itu boleh Pak. Ada hukumnya, banyak, ada kasusnya pada masa sahabat juga ada, Nabi juga ada mengajarkan seperti mufarokoh. Nah, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi memang orang yang udah kita tahu betul orang ini, istilahnya bahasa kita nggak bagus, brengsek lah dalam bahasa kita, misalkan udah tahu karakternya kayak apa aslinya, tapi dia orang lain nggak tahu, ya kita pas jamaah sama dia kita mufarokoh saja nggak apa-apa. Ada, kita tetap dapat pahala berjamaah. Tapi nggak pas mufarokoh kita langsung kabur terus berantakin sop itu enggak. Kita mengerjakannya tetap di situ, tapi kita niatnya nggak bermakmum sama dia, itu boleh. Nah, ya. Ada lagi yang lain Pak? Udah satu lagi Pak ya, udah siang. Boleh monggo. Ini sering kita saksikan kalau sholat Jumat pas azan. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat sunat dulu. Tapi ada pihak lain yang boleh. Dan sering kita saksikan pada saat azan. Di depan sana dia mau datang tuh sholat. Ini kan terjadi perdebatan. Iya. Menjadi abu-abu akhirnya. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, itu kalau iya nggak apa-apa. Kebetulan saya punya cucu umur 3 tahun. Sering ikut sholat. Ke sini. Bahkan sekarang ini bukan dengan saya, kalau pergi itu dengan teman-temannya udah jalan sendiri. Nah, masih ada yang menegur. Pak, anaknya kan 27 tahun. Lebih baik dididik di rumah saja, jangan diajak ke masjid. Mengganggu orang nanti bapaknya dosa. Begitu katanya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi kalau pas yang pertama Pak ya. Yang pertama tadi pas datang, pas adzan sholat sunnah, bagusnya itu berhenti dulu, menjawab adzan dulu, karena itu sama-sama sunnah. Jadi kan sholat sunnah juga pas adzan itu nggak bagus, ada adzan disempurnakan dulu adzannya. Kalau yang tahu ya, ditunggu dulu adzannya selesai baru sholat sunnah. Itu idealnya seperti itu. Menjawab adzan juga sunnah, ya kan? Itu juga surah 2 sunnah. Kita ambil yang kepantasannya di mana. Kalau ada kita dipanggil, ada panggilan Allah, ya kita jawab. Kita jawab dulu adzannya Pak, yang lebih utama sebenarnya. Baru nanti sholat sunnah. Apalagi waktunya masih ada. Baik kalau misalkan adzan pertama baru, ya kita tunggu dulu lah sampai azan. Bahkan kalau ulama-ulama kita zaman dulu itu Pak, begitu takzimnya kalau ada panggilan Allah itu kegiatan apapun kan diberhentikan Pak. Nah itu ulama-ulama kita ngasih contoh itu kan seperti itu. Kalau ada azan bahkan berhenti dulu. Kalau misalkan orang tua atau zaman dulu juga begitu. Kalau kita pas lagi azan, ntar dulu Pak Mali, bahkan di sawah aja berhenti dulu. Kalau ada azan mau ngapain berhenti dulu. Nah itu apalagi kita berada di dalam masjid pas azan nanti ditunda dulu. Terus yang kedua tentang apa? Kalau khotib sudah naik terus dia sholat sunnah? Itu nggak apa-apa, emang ada tuntunannya. Jadi kalau kita datang ke masjid pas khotib sudah khotib, kita sholat sunnah 2 rakaat saja, ada tuntunannya kalau itu. Jadi malah kita dianjurkan itu. Jadi kalau khotib udah naik mimbar, kita baru datang, ya jangan langsung duduk, malah kita disuruh sholat sunnah 2 rakaat, sunnah tahiyatan masjid. Yaitu malah yang disuruhnya gitu. Ini khusus untuk yang khotib ya. Kalau khotib udah
naik mimbar, kita baru datang mungkin karena kepepet datangnya belakangan, jangan langsung duduk, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Itu ada hadisnya itu, kalau itu ada hadisnya. Terus yang tergantung anak tadi Pak ya, itu emang kita masing-masing kita yang ini. Sebenarnya hukum awalnya kan namanya anak itu belum wajib, tapi anak juga harus dididik, terutama ketika anak itu sudah berumur mulai 7 tahun. Jadi kata Nabi kan muru auladakum bisolah ingda sab'i sinin wadribuhum alaiha ingda asyri sinin. Jadi anak itu kalau sudah 7 tahun itu harus diajarin untuk sholat. Ya kita suruh ke masjid, tapi harus diawasin Pak ya, ingat ya. Karena nanti kalau anak itu kan gini juga, ini dilematis. Anak itu juga masjid juga itu pada zaman Nabi juga sama Pak. Pada zaman sahabat juga begitu. Jadi namanya anak emang usianya main. Dan mencintai masjid itu perlu pembiasaan sejak dini. Ini yang perlu masing-masing, perlu kesadaran masing-masing. Jadi anak itu memang harus dibiasakan ke masjid, karena itu akan membuat nanti mempengaruhi dia sampai ketika dewasa dia mencintai masjid. Tapi membiarkan anak di masjid begitu saja tanpa pendampingan, pengawasan itu juga repot. Karena namanya anak itu usia bermain. Nanti kalau belum bisa dia mengganggu jamaah yang lain. Nah inilah yang ini hal-hal yang simpel begini, yang sederhana gini kadang membuat sesuatu menjadi tidak nyaman. Inilah pentingnya kerjasama dari anak. Itu memang harus dari kebiasaan dari kecil suka ke masjid Pak. Ajarannya seperti itu bagusnya. Tapi membiarkan anak itu di masjid begitu saja juga masalah tersendiri, karena bisa mengganggu keusahaan. Tapi idealnya begitu, anak itu harus dibiasakan dari kecil. Seperti halnya sholat, dibiasakan dari kecil. Bahkan ketika umur 10 tahun anak nggak mau sholat, kita disuruh mukul Pak. Tapi mukulnya bukan wajah, mukul yang menyakiti itu bukan. Ya kita pukul pantatnya, kita cubit, itu kata Nabi begitu. Kalau zaman sekarang ya repot. Nah, ini mukul anak aja nanti bisa kena pelanggaran, kekerasan rumah tangga macam-macam. Tapi mengajarnya begitu. Karena apa? Ibadah, mendidik akhlak itu perlu pembiasaan dari kecil. Ya, misalkan kalau anak dari kecil, misalkan anak kecil nggak boleh ke masjid, langsung dimarahin, dikerasin, diomelin, dia takut ke masjid, nanti juga dia merasa akan jauh dari masjid. Tapi membiarkan anak kecil begitu saja di masjid semaunya berantakan, lari ke sana kemari, juga nggak boleh, mengganggu ibadah yang lain. Nah, inilah kerjasama semua pihak, inilah yang penting. Tapi secara ajaran anak kecil harus diajarkan untuk ke masjid, karena kalau yang menjadi generasi penerus ya anak-anak kecil kita ini, kalau anak-anak kecil kita sudah jauh dari masjid repot juga. Tapi membiarkan itu nggak tanpa ada pengarahan di masjid, ya orang tua tanggung jawab, pengurus tanggung jawab. Ini namanya komunikasi yang penting. Jadi memang sama-sama, yang pihak masjid juga harus menjaga ketertiban masjid, jamaah yang lain tidak terganggu, tapi yang punya anak juga harus mengerti bahwa memang satu sisi harus dia ke masjid biar senang masjid, tapi juga harus dikasih pengarahan, dikasih bimbingan biar sama-sama anaknya dapat jam masjidnya jam penuh dengan anak-anak, tapi juga rapi, dibiasakan dari sedini mungkin, awal mungkin rapi di masjid. Jadi kadang-kadang kan gitu, khutbah aja berisik banget. Nah itu dilemanya tuh seperti itu, nggak di mana-mana Pak. Kalau kita apalagi di masjid yang 2 lantai gini, kadang udah ditaruh di atas, sudah dibilangin anak-anak nanti kalau khotib khutbah minta tolong ya didengerin, jangan berisik. Tapi namanya anak-anak Pak, usia main tuh bagaimana lagi? Orang zaman Nabi juga begitu. Maka Nabi kan putra putri beliau kayak cucunya kan Hasan Husain, kan kadang Nabi ke masjid, ke tempat sholat kan kadang ikut begitu, gelindotan sama Nabi, sampai Nabi pernah ditegur Allah gara-gara cucunya loh Pak. Nabi itu pernah ditegur Allah gara-gara cucunya. Nabi itu jamaah begini, pengajian begini, ngasih pencerahan kepada umatnya gini, namanya mbah kan sayang banget sama cucu, ngalahin sayang sama anak. Dan Nabi ini sedang mengajarkan pengajian, ini Hasan Husain ini gelendotin mbahnya aja. Bahkan ini Pak naik ke pundak begini, coba bayangin, naik ke pundak pas bawa mbahnya itu ngasih pengajian begini. Dan namanya sayang sama cucu, dibiarin sama Nabi. Bocah 2 ini gelendotan naik ke mbahnya ini ke Nabi, dibiarin, namanya sayang cucu.
Nah bocah dua ini baru turun kata dari jauh itu bapaknya datang, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan orangnya tegas pak, strong orangnya, tegas seperti beliau ini. Iya, Hasan Husain ini lihat bapaknya dari jauh baru turun, takut dia. Nah terus bapaknya sendiri namanya Ali itu tegas galak, lihat anaknya kok kurang ajar begitu, mbahnya lagi ngasih ngaji orang, ceramah, ngasih pengajian, naik gelendotan, naik ke pundak, dimarahin pak sama Ali bin Abi Thalib, dipukul pantatnya pak. Ali bin Abi Thalib ngomong, al-adabu khairul lakum, pluk, dipukul pantatnya. Nabi ternyata marah pak, nggak berkenan, ngomong, ditegur malah Ali itu, Ali latan haril Hasan wal Husain fa innahuma raihanataya wa sariratu qalbi wa sariratu kabid. Jadi Ali, ente nggak usah marah-marah gitu sama Hasan dan Husain, dia itu kan hiburan saya, dia itu penyejuk hati saya, kata Nabi. Nah karena Ali kan namanya ditegur mertua, padahal dia tujuannya baik untuk mendidik anaknya biar nggak kurang ajar di masjid, di pengajian, itu ditegur sama Allah. Akhirnya Ali gara-gara Rasul gara-gara belain itu anaknya yang kurang etika di masjid, di pengajian gitu kan, apalagi nanti ibadah yang terkait dengan tadi juga pak, ada kisah seperti ini kan, kita bisa ambil pelajaran. Akhirnya Ali ini ditegur Rasul karena malah marahin Ali itu karena Ali mau ngajarin anaknya etika tata krama di masjid. Itu ditegur sama Allah. Akhirnya turun malaikat Jibril. Pas Nabi habis negur Ali itu, Ali ditegur gitu kan terus diem, namanya ditegur mertua, mantu ditegur mertua masa mengkawan, apalagi tahu Nabi kan yang negur. Ali diem aja, sami'na wa ta'na, nggak lagi marahin cucunya, anaknya, karena mbahnya yang marah. Akhirnya turun pak wahyu pak, malaikat Jibril datang. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari sahih. Jadi akhirnya turun teguran dari Allah lewat malaikat Jibril, ya Muhammad al-haqqu yakul utruk aliyan yu'adzibuhuma. Wahai Muhammad, Allah yang maha hak berfirman kepadamu, utruk aliyan yu'adzibuhuma, biarkan Ali mengajari kedua anaknya itu etika dan tata krama. Ini turun malaikat Jibril. Akhirnya Nabi ya setelah ditegur gitu, akhirnya dia menghadap terus berbicara dengan orang-orang yang hadir, ya masyarul muslimin, man razaqallahu biwalatin fa alaihi bita'dibi. Ya kaum muslimin, jika kalian diberikan rezeki oleh Allah berupa anak, fa alaihi bita'dibi, wajib atas kalian itu mendidik anak-anak kalian itu mempunyai akhlak, etika dan tata krama. Nah itu gara-gara itu tadi pak, lagi-lagi anak yang di masjid, sampai Nabi juga pernah ditegur gara-gara pas Nabi menyampaikan pengajian itu anak-anaknya itu, cucunya itu bikin ribet, itu Nabi juga pernah ditegur oleh Allah. Jadi masalah ini ya kerjasama aja. Akhirnya memang anak itu harus dibiasakan di masjid biar dia punya kecintaan tersebut, tapi juga harus dikontrol ketika di masjid. Jadi nggak sembarangan, nggak dilepaskan begitu saja, karena juga nanti bisa mengganggu jamaah yang lain. Barangkali ini ya Pak ya yang saya sampaikan sudah siangnya tadi ya. Oh, saya kalau tahu kan Pak Jokowi enggak. Baik, kita tutup tali kita Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Wallahu maaf. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.